Shalom, selamat malam buat setiap rekan-rekan dimanapun saat ini berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali malam hari ini bersama saya dengan Boaz Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry, yang malam hari ini kita akan bersama-sama live di dalam satu topik, yaitu bagaimana lepas dari belenggu dosa. Wah, ini topiknya menarik sekali. Bagaimana lepas dari belenggu dosa? Mungkin rekan-rekan yang menyaksikan saat ini bahkan memiliki pergumulan tersendiri tentang topik tersebut. Dan banyak kali orang bertanya mengenai bagaimana sih caranya bisa lepas dari belenggu dosa, karena ada begitu banyak godaan di luar sana. Tetapi malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan hambanya, yaitu Pak Samuel Sugiarto. Beliau merupakan seorang kepala kerohanian dari UK Petra, maupun juga co-founder dari Apologetika Indonesia, atau disingkat dengan API. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama dengan beliau, dan beliau sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Saya juga perlu menyampaikan bahwa program ini diadakan selama 30 menit, diawali dengan penjelasan, kemudian nanti ada diskusi, tanya jawab. Jika rekan-rekan memiliki pertanyaan seputar topik kita malam hari ini, bisa menyampaikan di kolom komentar. Demikian juga jika memiliki pokok doa, rekan-rekan bisa menyampaikan di kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai program kita, mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, dan kami juga bersyukur di mana bersama-sama dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga mengurapi, dan setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan, dapat mengerti dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai, semuanya bisa berfungsi dengan baik ya Bapak. Kami menyerahkan dari awal hingga pada akhirnya, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan persilakan kepada hambanya, yaitu Pak Samuel Sugiarto, yang akan menyampaikan topik yang menarik buat kita semua, yaitu bagaimana lepas dari belenggu dosa. Baik, saya persilakan langsung kepada hambanya. Ya, selamat malam Pak Tony, dan juga selamat malam rekan-rekan sekalian dimanapun Shalom, Anda berada. malam. Kita senang sekali bisa kembali bertemu untuk kita bisa belajar bersama-sama. Nah, ketika kita membicarakan tentang lepas dari belenggu dosa, maka sebenarnya kita ini sedang membicarakan bukan sekedar dosa yang tidak sengaja dilakukan. Nah, memang saya sedikit membedakan supaya kita tahu bahwa mungkin sekali di dalam kehidupan kita ada dosa-dosa yang kita itu tidak sengaja lakukan. Artinya kita tidak punya keinginan secara kuat, atau itu bukan menjadi sesuatu hal yang terus-menerus mengganggu kita. Memang ada kalinya kita jatuh karena sesuatu kondisi tertentu. Tetapi yang kita sedang bicarakan ini adalah sesuatu dosa yang telah membelenggu. Artinya itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, atau bahkan sudah berdiam di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan sebenarnya kita boleh mengevaluasi diri, jangan-jangan kita sedang terus-menerus menikmati dosa-dosa tersebut. Nah, bagaimana cara lepas dari hal-hal seperti ini? Sesuatu hal yang sudah mengikat kita bahkan mungkin dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun mungkin. Maka saya ingin membagikan beberapa tips yang mungkin akan menolong setiap kita. Yang pertama, saya yakin dan percaya kelepasan kita dari dosa, dosa manapun ya, kelepasan kita untuk kita bisa menang, hidup benar di hadapan Tuhan, itu murni, itu juga merupakan pekerjaan Tuhan. Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi bagaimana caranya kemudian kita itu bisa lepas dari dosa? Maka mau tidak mau saya harus mengatakan bahwa kita perlu bersandarkan kepada kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Karena tanpa anugerah, maka kita semua ini adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Kita ini orang yang hidup di dalam natur daging yang sudah tunduk dan jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 22-24. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kelepasan daripada dosa itu didapatkan adalah melalui anugerah Tuhan. Nah, kalau kita bertanya, gimana cara Tuhan menganugerahkan supaya kita bisa lepas dari dosa? Mungkin ada beberapa cara yang mungkin juga pernah terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah Tuhan itu menolong kita untuk lepas dari dosa dengan cara Tuhan itu tidak memberikan kita kesempatan untuk jatuh. Sadarilah kalau kita itu bisa jatuh, tetapi kita itu tidak punya kesempatan. Itu merupakan cara Allah sedang mencegah, cara Allah sedang menopang kita supaya jangan sampai kemudian kita jatuh di dalam dosa tersebut. Salah satu cerita yang menarik dari seorang rekan yang pernah menceritakan, seorang anak muda yang kemudian bergumul dengan nafsu seksualnya, sampai satu kali dia sudah nggak tahan. Dia sudah kemudian booking untuk kemudian melakukan tindakan asusila. Sudah pesan. Bahkan dia cerita, sudah transfer uangnya. Dan kemudian dia menunggu di sebuah hotel, yang kemudian mereka janjian akan ketemu di sana. Dan dia cerita bahwa setelah ditunggu 1, 2, 3, bahkan sampai beberapa jam, orang tersebut, wanita yang dipesan tersebut tidak datang. Ketika teman tersebut bercerita, lalu saya tanya, kenapa? Kamu nyesel karena kehilangan uang? Dia berkata, tidak, saya tidak menyesal. Kenapa? Karena ketika dia pulang, di satu sisi dia merasa jengkel. Tapi ketika dia pulang, ada suara di dalam hati yang berkata, puji Tuhan. Tuhan mencegah saya untuk saya bisa jatuh di dalam dosa. Itu merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Orang-orang lemah, orang-orang yang terbatas ini. Supaya kita tidak jatuh terus-menerus di dalam dosa. Yang kedua, Tuhan juga bisa beranugerah melalui apa? Melalui komunitas. Keluarga kecil yang ada bersama-sama dengan kita, keluarga yang hidup, ditunduk takut akan Tuhan. Merupakan sebuah cara yang juga Tuhan pakai untuk menolong kita itu tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ataupun kalau kita punya komunitas gereja, komunitas kelompok kecil, di mana kita itu tinggal hidup, berelasi bersama-sama dengan mereka, dan mereka kemudian menolong setiap kita, kita sadar bahwa kehadiran dari orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang kemudian sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan, hal itu yang kemudian juga menolong kita, membangun atmosfer kehidupan kita, sehingga kita itu tidak terus-menerus terarahkan kepada yang buruk, tetapi kita kemudian bisa ditolong untuk kemudian mengingat akan kasih, kebaikan Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Sehingga melalui komunitas itulah Tuhan menolong kita untuk kita tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Maka bersyukurlah kalau ada di antara kita yang tinggal di dalam keluarga Kristen, atau kita punya komunitas-komunitas Kristen yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu merupakan cara Tuhan menolong kita juga. Yang ketiga adalah tentu saja melalui pekerjaan Tuhan secara langsung di dalam hati kita. Suara Tuhan yang bekerja bersama-sama memurnikan hati nurani kita. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, lalu kemudian kita merasa tidak nyaman. Ketika kita mau jatuh ke dalam dosa, ada suara yang terus-menerus mengingatkan. Itu merupakan cara Allah untuk mencegah kita jatuh di dalam dosa. Dan yang keempat, yang terakhir di dalam bagian yang pertama ini adalah konsekuensi dosa. Konsekuensi di satu sisi itu bisa dilihat sebagai sebuah akibat yang kita harus terima karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang buruk. Ketika seseorang mencuri lalu ketangkap, maka dia harus menerima konsekuensinya. Menanggung hukuman tertentu, itu merupakan sebuah akibat. Tetapi jangan salah bahwa kadang-kadang konsekuensi yang Tuhan izinkan kita terima, itu juga menjadi cara Tuhan untuk kemudian memukul kita supaya kita tidak lagi kemudian menginginkan hal tersebut, supaya kita tidak lagi kemudian bermain-main dengan dosa tersebut. Sehingga konsekuensi di sisi yang lain juga bisa merupakan cara Tuhan mencegah kita, supaya kita tidak berdosa dengan lebih hebat lagi. Sadarilah rekan-rekanku, kita semua makhluk yang lemah, makhluk yang rentan. Kita ini sangat mudah untuk berdosa. Tanpa anugerah Tuhan yang menopang kita dengan berbagai macam cara ini, kita sangat mudah untuk terus-menerus tinggal, bahkan menikmati dosa. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari belenggu dosa tersebut?
Maka saya mengutip bagian firman Tuhan yang menuliskan kita ini perlu meninggalkan manusia lama. Dan jangan lupa, dituliskan kita mengenakan manusia yang baru. Efesus pasal 4, 21-24. Di sana dituliskan kita harus menanggalkan manusia lama. Dan kemudian jangan lupa, kalau cuma ditanggalkan, sama seperti kalau kita itu melepas pakaian, lalu kita tidak menggunakan pakaian yang baru, maka bisa-bisa kita kemudian akan mengambil kembali pakaian yang lama itu dan kemudian kita gunakan untuk kemudian menutupi tubuh kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kita perlu menanggalkan manusia lama dan kita perlu mengenakan manusia yang baru. Dan kalau ditanya kenapa sih orang itu sulit lepas dari dosa-dosa tertentu? Saya kan percaya yang paling utama itu adalah karena kita itu hanya ingin meninggalkan dosa, yaitu cuma ingin menanggalkan. Tapi kita tidak ingin mengenakan manusia yang baru. Apa itu mengenakan manusia yang baru? Yaitu tidak ingin mengasihi Allah lebih dan lebih lagi. Dosa itu berarti bertentangan dengan Tuhan. Maka pertanyaannya bagaimana kita itu bisa lepas dari dosa, atau bagaimana kita itu bisa benci dosa. Kita itu tidak bisa benci dosa. Kita itu adalah makhluk yang mencintai. Maka kalau kita itu tidak mencintai Allah, pada waktu itulah kita akan mencintai dosa. Ketika hidup kita tidak terus-menerus mau tunduk di hadapan Tuhan, maka pada waktu itulah kita sedang menundukkan diri kita kepada si jahat. Tidak ada ceritanya wilayah netral, di mana kita itu benci dosa, kita juga tidak terlalu cinta Tuhan. Jadi kita posisinya di tengah-tengah. Tidak ada jalan tengah seperti ini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka pada waktu itulah secara otomatis kita sedang terus-menerus membiarkan diri kita untuk kemudian dikuasai dengan berbagai macam dosa. Tetapi ketika kita belajar untuk kemudian hidup tunduk di hadapan Tuhan, hidup kemudian taat kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong kita untuk kemudian kita itu bisa lambat laun membenci dosa. Lambat laun, pertumbuhan iman akan menolong kita untuk kemudian lepas dari dosa-dosa tertentu. Maka kita tidak mungkin lepas dari belenggu dosa tanpa pertumbuhan kerohanian. Sekali lagi ya, tidak mungkin kita lepas dari dosa tanpa kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan, itu kemudian terus-menerus diubahkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita itu kemudian bisa lepas dari belenggu dosa? Yaitu dengan cara kita perlu melakukan evaluasi. Kita perlu tenang, kita perlu teliti. Apalagi sekali lagi saya tekankan, namanya belenggu dosa, berarti dosa ini sudah lama ada, atau dosa ini terus-menerus bertahan di dalam hidup kita. Maka kita perlu mengevaluasi hidup kita. Apa yang kita evaluasi? Yang pertama adalah kita perlu mengetahui titik rawan kejatuhan. Di area apa sih hidup kita itu kemudian lemah? Di bagian mana sih kita tuh seringkali jatuh terus-menerus? Seringkali orang cuman membaca firman atau seringkali orang berkomitmen yang saya ini mau hidup suci. Tetapi kalau tanya suci di dalam bagian apa? Oh ya suci semuanya. Begitu kita mengatakan saya mau hidup suci semuanya, saya yakin dan percaya kita tidak akan bisa hidup suci. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagian mana yang kemudian merupakan titik rawan dan titik rentan. Ada orang yang titik rawannya adalah di dalam hal uang, materi. Sehingga dia uang berapapun dia akan ambil dengan rela meninggalkan berbagai macam hal yang prinsip di dalam hidupnya dia. Tetapi ada orang-orang yang ditawari uang sebanyak apapun, dia tetap bisa bertahan. Demikian juga ada orang yang lemah ketika digoda dengan seksualitas. Tetapi ada orang yang di dalam hal seperti itu dia kuat. Kenapa? Karena dia memang sudah membangun pertahanan di dalam area tersebut. Sehingga ketika kita itu dibelenggu dosa, pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah titik rawan kejatuhannya di mana. Dengan kita itu tahu, dengan kita itu peka, maka kita itu bisa waspada. Tanpa kita mengevaluasi untuk mencari tahu, maka kemungkinan dosa itu akan terus-menerus mengikat kita. Karena kita tidak tahu apa yang kemudian menjadi titik lemahnya. Dan yang kedua, dengan kita menyelidiki, kita itu mencari tahu titik rawannya, kita mau mencari tahu akar dosanya itu apa. Apa yang menjadi
alat untuk membelenggu setiap kita. Ada orang yang kemudian pernah cerita kepada saya, berkonsultasi, dia ceritakan bahwa dia sering kali terus-menerus jatuh di dalam dosa seksual. Dan dia seorang wanita. Saya juga bingung, karena saya tidak mengerti bagaimana kemudian harus menangani hal seperti ini. Lalu saya coba bantu dia, tanya-tanya tentang kehidupannya dia. Akhirnya saya mengetahui bahwa sebenarnya akarnya dia bukanlah melihat pornografi itu. Keinginannya memang melihat pornografi, tetapi itu bukan menjadi akar utamanya. Apa yang jadi akar utamanya? Dia tidak pernah merasakan relasi kasih yang intim. Keluarganya begitu kering sekali. Keluarganya begitu kosong sekali. Sehingga ketika dia melihat itu, satu hal yang selalu dia ulang-ulangi. Saya bukan melihat masalah seksualitasnya, Pak. Tetapi bagi saya adalah, kok ada ya orang yang mengasihi demikian rupa. Maka kalau kita cuma berkata, ya sudah, kalau kamu suka lihat pornografi, jangan buka internet. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah pandemi ini sangat sulit kita hidup tanpa internet. Ya sudah, kalau kamu pakai internet di depan umum. Bahkan ada orang-orang yang tetap berani nekat membuka di depan umum. Bahkan di dalam tempat-tempat, di dalam kultur tertentu, orang-orang itu masih bisa berani membuka di area-area yang umum juga. Sehingga hal tersebut belum tentu akan mengatasi. Kecuali kita menemukan apa yang menjadi akar masalahnya. Dan kemudian kita menyelesaikan akar masalahnya itu di dalam Injil. Ketika orang membutuhkan kasih, tidak ada kasih yang kemudian akan cukup untuk kemudian orang tersebut bisa puas dan diam di dalamnya, kecuali dia tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Dan yang ketiga, mari kita melakukan pertobatan di dalam setiap aspek. Banyak orang berpikir bertobat itu ya sekali untuk selama-lamanya. Yaitu berbicara tentang pertobatan status. Satu kali kita bertobat, satu kali kita menyerahkan menjadi anak Tuhan, maka selama-lamanya kita akan menjadi anak Tuhan. Yes, ya, dan amin. Tapi jangan lupa, bukankah doa Bapa kami juga mengajarkan supaya kita terus-menerus untuk kemudian mengaku salah kita, memohon ampunan atas dosa-dosa kita yang sifatnya adalah keseharian. Dan di dalam bagian ini yang saya tekankan adalah bertobat di dalam seluruh aspek. Yang artinya apa? Setelah kita tahu titik rawan kita di mana, setelah kita tahu kelemahan kita di dalam bagian apa, kita waspada, kita hati-hati, tetapi mari kita menyerahkan bagian itu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Untuk Tuhan tolong, untuk Tuhan topang, supaya jangan sampai kita kemudian terus-menerus hidup di dalam kelemahan-kelemahan tersebut. Itulah yang dimaksudkan pertobatan di dalam setiap aspek. Kalau ada orang yang titik rawannya, yaitu kesombongan, karena dia ingin kemudian membesarkan dirinya. Diri ego itu adalah kemudian menjadi berhala dalam dirinya. Maka kita perlu menyerahkan. Ketika kita akan tampil, atau ketika kita akan melakukan pekerjaan yang sangat mungkin untuk kemudian itu kita sombongkan diri. Maka di dalam bagian itu kita perlu untuk kemudian kita bertobat, untuk perlu kita datang kepada Tuhan secara khusus dan serius, kita berkata, Tuhan, di dalam area ini saya lemah. Tapi pekerjaan ini harus saya lakukan. Maka Tuhan tolong saya, supaya ketika saya melakukan pekerjaan ini, apalagi itu adalah pekerjaan pelayanan Tuhan, jangan sampai saya mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan tolong saya lemah. Tuhan tolong jagai saya. Serahkan bagian-bagian tersebut, titik-titik lemah tersebut ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang penuh dengan anugerah itu, Tuhan yang terus akan menolong setiap kita hidup dari kemenangan, Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin menang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.